udah dikasih tuh. Sepatu gimana bang, ketemu? Sudah berlalu, udah. Yang lalu sudahlah berlalu, biarlah berlalu. Ya, yang berlalu. Kita coba beli baru. Ya itu dia. Balik lagi pertanyaan kenapa harus berpocong, ya itu ya balik lagi ya kepada pilihan. Oh ya, proses hukum sudah dilakukan, tapi lepas dari itu kan seorang ingin membasuh namanya atas tuduhan yang diarahkan kepadanya, dan itu rasa haus dan lapar akan keadilan, rasa frustasi akan proses-proses yang sudah dilalui, dan itu kan bukan proses yang pertama dilakukan gitu loh. Maksudnya bukan yang pertama ya dilakukan, karena upaya pencarian keadilan sudah dilakukan dengan berbagai metode, berbagai fase dan sebagainya. 8 tahun proses hukuman dijalani, dan inilah saatnya mengatakan bahwa meyakini bahwa dirinya tidak seperti yang tuduhkan. Ya itu sah saja Bapak. Oke. Itulah. Oke. Budi ngorok-ngorok di belakang kita kawan-kawan. Intinya sepatu kita akan tunggu. Bang, sepatunya sudah ketemu. Sepatunya sudah tinggal kenangan. So sekarang pakai sandal. Dari 2016 sampai 2024 masih gantung kasusnya, semoga segera terungkap pelaku sebenarnya. Yes, sepakat. Ini jam berapa? Jam 10 dah ya. Kita udah di mana nih? Di Kalijati. Kalijati ya. Oke kawan-kawan. 10. Itulah yang terjadi. Dari mana aja lagi? Bikin ada dering ngoroknya katanya. Itu sudah menjadi warna-warni dalam perjalanan. Seseorang yang ngorok kan nggak bisa dilarang kawan. Jadi di belakang saya lagi dinikmati suara dengkuran, suara mendengkur. Itu ibarat suara kenikmatan, itu kenikmatan dalam kehidupan yang sudah melakukan pekerjaan yang begitu melelahkan, mengawal kasus kematian Eki Vina di Cirebon yang 8 tahun lamanya tidak tuntas-tuntas. Opininya apa kak setelah kakak menyaksikan ritual Saka? Ya opini saya balik lagi kepada letakkan segala satu pada proses hukum. Udah situ saja. Nah, ini kan lebih kepada bahwa ya sikap seorang pribadi yang merasa punya hak untuk melakukan itu, dan ternyata haknya dalam melakukan ritual itu adalah mendapatkan atensi publik yang begitu tinggi kan. Ada 5.000 orang tadi ada di sana tuh berdesah-desahan. Udah lebih dari antri BBM tuh, antri BLT itu, bantuan langsung tunai. Sepatunya ketemu, pertanyaan berulang-ulang. Sepatunya kan sudah berlalu, sudah menjadi kenangan. Gitu. Ada istriku di sana. Halo istriku, apa kabar dirimu? Kita naikin nggak ini Ibu Ciri Salidia ini kawan-kawan? Up terus. Tadi selama itu apakah warga setempat bang? Ya itu dari latar belakang. Ada dari Kuningan, ada Majalengka, dari luar kota, dari kota Cirebon itu kan tempat di kabupaten, dan ada juga dari Jakarta, ada dari Bandung, ada dari banyak-banyak tempat lah pokoknya. Ya itulah. Selamat malam Bang Abi, salam dari Dubai. Selamat malam. Itu yang terjadi itu. Jadi kita nikmatin aja lah. Kelihatannya kita harus sering-sering live di Instagram ini ya. Ini peminatnya masih jauh dibandingkan dengan TikTok nih. Lagi nih. Salam dari kota Cirebon bang, tepatnya di Pelandakan, tetangga desanya Saka. Salam tuh.
100 yang belum saya mengerti artinya. Semangat bang, saya kawal terus kasusnya, mantap. Banyak orang itu ada kecopetan nggak bang Abe? Ya kecopetan. Bukan hanya kecopetan, tapi ditimpa kemalangan. Ada sosok yang kehilangan sepatu di sana, kawan-kawan. Sosok yang datang jauh-jauh untuk memberitakan informasi dengan harapan menambah wawasan, malah dirinya yang ditimpa kemalangan karena sepatunya hilang. Itulah yang terjadi. Salam dari Dubai. Bangka Belitung, mantap Bangka Belitung ya. Bubble Bandung hadir, ada Bangka Bandung. Kita kasih kuis. Ada yang tahu siapa sosok itu? Sosok yang dimaksud ada yang tahu? Coba ya, kasih tahu tuh sosok apa ini? Sosok yang dimaksud kawan-kawan ya. Sosok yang begitu percaya diri, hadir dan merasa bahwa ada di tengah-tengah kelompok yang akan memberikan kenyamanan, malah sebaliknya kawan-kawan, malah sebaliknya. Bukan kenyamanan yang didapatkan, malah kemalangan dan kecurian yang didapatkan. Mama teriak gitu kenapa bang? Ya mungkin karena tadi lihat sepatu saya diambil, ya nggak tahu kita. Jakarta Utara, mantap. Jakarta Utara di mana itu? Ya Anda sendiri sosoknya. Ini masih di jalan, yes betul, ini masih di jalan. Kenapa kita live di Instagram? Entah kenapa tiba-tiba TikTok saya di ban kawan-kawan. TikTok saya tiba-tiba di ban lagi live. Nggak tahu tuh kenapa. Biarlah. Pakai kaos kaki hijau, iya betul. Hijau melambangkan apa? Hijau itu melambangkan keteduhan. Kita melihat hijau itu melambangkan kelestarian. Artinya apa? Di balik kaos kaki yang berwarna hijau itu, saya ingin melestarikan bahwa setiap pijakan kaki saya ingin melestarikan kebenaran, keadilan, dan perjuangkan isu-isu kemanusiaan. Waduh, bang malam-malam makan lah. Kasih tahu warga TikTok semua untuk pindah sementara ke mana nih? Live Instagram, kawan-kawan. Live Instagram Abraham Silaban. Karena saya ada di sini sementara setelah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, tapi tetap bersyukur dan bersemangat. Gitu. Dari mana lagi nih semua? Ayo ramein terus. Buktikan bahwa TikTok dan Instagram adalah media yang sinergi. TikTok dihentikan sementara, tapi Instagram tidak akan berhenti. Ayo gengs, tap-tap layarnya, tap-tap layarnya, share-share screen-nya. Share-share screen ya sih. Dari mana lagi nih teman-teman semuanya? Absen dulu nih, absen. Gas terus kawan-kawan, gas. Kita buktikan apakah kita bisa mengalihkan perhatian dari TikTok ke Instagram, kawan-kawan. Salam dari Bandung, bang, siap. Bang, kalau Aep sama Pak Rudiana akur nggak nih sekarang? Apa kedepannya bakal sering menyalahkan? Pertanyaan Anda memancing nalar publik tentang apa yang akan terjadi ke depan. Itu artinya Anda punya wawasan. Karena apa? Karena hari-hari ini semakin banyak saksi-saksi yang berani menyampaikan apa yang mereka saksikan. Dan kesaksian itu juga paralel dengan apa yang sedang dilakukan oleh Barreskrim yang bentuk tim independen, tim mencari fakta yang berusaha hari ini menggali informasi demi informasi, keterangan demi keterangan dari terpidana dan dari banyak pihak. Paralel dengan ini semua, seiring berjalannya waktu, maka pasti ada kegundahan dan ketidaktenangan di antara mereka-mereka yang terindikasi patut diduga menyampaikan kebohongan.
Apabila mereka menyampaikan kebohongan, dan kebohongan itu dilakukan secara kolektif, pastilah yang namanya nurani, pastilah akan terganggu. Dan apabila memang dalam posisi saat-saat seperti ini, pasti dirasa batinnya tidak akan tenang. Itu yang terjadi, kawan-kawan. Nah, kita kan lihat, ini kan prosesnya masih terus berlanjut, dinamis, cepat. Dan yang jelas minggu depan, pendaftaran sidang PK terhadap 7 terpidana akan segera didaftarkan. Dan akan lebih seru tentu saja dibandingkan apa yang terjadi pada Sakatatal, karena tim ini full tim dari Pradi, kawan-kawan. Dan tim Pradi ini tim yang bukan main-main, karena saya kenal itu betul yang namanya Otto Hasibuan. Dia bukan orang yang sembarangan, tapi dia akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa kali ini ia tidak mau menelan kekalahan setelah ia menelan kekalahan 2016 silam di kasus kopi sianida, kasus kematian Jessica Mirna. Gitu dia kira-kira. Kasih tahu tuh orang TikTok kita lagi live di sini. Oke kawan-kawan ya, mana lagi tuh? Kemudian rekannya masih di Mabes Polri kok belum dibebaskan. Wah, apa maksudnya? Viewersnya pas live Sumpah Pocong tadi lumayan tinggi viewersnya, meski sepatu hostnya hilang. Nah, itu yang terjadi. Apakah viewers tinggi hanya karena untuk melihat bahwa bagaimana reaksi hostnya kehilangan sepatunya? Jangan-jangan ingin melihat wajah kekesalan dari seorang penyiar yang bernama Abraham Silaban. Itu yang terjadi. Atau jangan-jangan ingin melihat fenomena yang jelas-jelas menjadi paradoks dalam kehidupan. Kenapa disebut paradoks? Karena seorang yang dalam frekuensi tinggi melakukan perjalanan ke Cirebon bolak-balik pagi, berangkat subuh, pulang tengah malam hanya untuk menyiarkan berita dan hadir jadi saksi dalam setiap isu, informasi, dan berharap bahwa orang yang menyaksikan informasinya mendapatkan wawasan, mendapatkan informasi yang dinantikan dengan harapan kebenaran dan keadilan akan ditegakkan. Tapi malahan terjadi paradoks yang mana seorang tersebut ditimpa kemalangan, ditimpa ketidakadilan bagi dirinya, ditimpa ditimpa kesusahan karena dia harus berangkat dengan sepatu, pulang telanjang kaki. Kalau kita bisa bikin lagu kawan-kawan ini ya, buat bukan lagu, puisi mungkin. Pria sekeren itu berangkat dengan sepatu di waktu subuh, tapi dia pulang di waktu malam dengan sepatu yang hilang. Yang terjadi kawan-kawan. Ramen terus, up terus kawan-kawan, up, biar rame kita. Oke, apalagi pertanyaannya? Oh hilang satu. Gimana sih caranya ini? Tuh. Sabar ya Bang, yes. Terharu aku lihat Bang Ami nyari sepatu. Kamu harusnya lebih terharu ketika seseorang lagi kebingungan mencari sepatunya, tapi malah komplotan emak-emak dan ibu-ibu tetap tidak peduli, tetap tidak memiliki simpati, dan tetap menarik pria itu untuk berfoto ria dan berharap kita bersenyum ria, sementara kita ditimpa. Aduh, yang terjadi kawan-kawan. Aduh, kita bukan pemain peran. Aduh, orang Batak itu ya, ini kata fakta nih kawan-kawan. Orang Batak itu apa yang ada di raut wajahnya, itu adalah isi hatinya. Sulit bagi kita untuk tetap dipaksa tersenyum, gembira ria saat kita kehilangan sepatunya gitu. Dan sangat disayangkan dan paradoks dalam kehidupan itu adalah ketika dalam kondisi hati sedang bersusah hati kehilangan sepatu,
Tapi dia dipaksa juga untuk berikan senyuman terbaiknya ketika emak-emak harus menariknya dan meminta foto bersama. Saya sudah bilang, minta tolong Bu, tolong, pahami saya ini, pahami saya lagi cari sepatu ini Bu, gitu ya. Terus ibunya, wah ntar saya cariin sepatunya. Saya tahu, dalam hati ibu itu cuma satu misinya. Gue pengen cuma mau foto sama lu, gue gak peduli sama sepatu lu, gitu. Tapi itu terlalu kasar untuk diucapkan. Tapi tanpa diucapkan pun, pesan itu sudah saya bisa tangkap dan masukkan dalam pikiran, kawan-kawan. Itu yang terjadi. Dan bagaimanapun, kadangkala ya kita dipaksa untuk memahami orang lain, tapi sisi lain orang lain juga nampaknya harus mulai juga memahami kita, gitu. Besok dapat sepatu gratis Bang, nanti saya cerita, ikutin kejutan dari Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya, kawan-kawan. Ini serius nih, saya baru mendapatkan satu kejutan juga ini mengenai sepatu ya. Nanti saya cerita deh, tapi nanti ya guys. Jangan Bang, bahaya kalau mama dilawan. Itu dia gitu. Jadi mama yang menawarkan pertolongan, begitu mendapatkan foto dengan senyuman yang harus dipaksakan, tapi hilang begitu saja. Jadi dalam hal ini saya yang sudah kesusahan, malah saya juga yang di PHP-in, kawan-kawan. Double kill itu istilahnya ya. Jadi kita lagi susah hati, dipaksa foto, kita ikut foto, tiba-tiba dia janji akan bantu, tenang saya akan cari begitu ya. Ternyata setelah dapat foto dengan kita, dia pergi begitu saja. Oh tiganya, ini yang terjadi. Ayo ramein terus. Ini makin ramai, ini makin seru nih. Saya tadi siang lihat live, sebenarnya Bang Abitur ragu buat copot sepatu. Melda Oktaviani, Anda adalah orang yang cerdas dan Anda orang yang cermat. Apa yang Anda sampaikan betul dan tepat. Sering-sering live di IG ya Bang? Yes, masih sering. Apalagi nih? Bang, apa perasaan prank Suroto? Nanti kita cerita soal Suroto. Sekarang tanya dulu kau ikutin nggak kasus sepatu yang terjadi di Kabupaten Cirebon? Ini lebih dari Suroto. Ini berkaitan dengan apa istilahnya itu tadi? Paradoks kehidupan itu tadi. Mau bilang. Taruh gabing, yang share itu. Bahas apa ini toh? Aduh. Ini kalau kita dalam baca buku ini toh, kita udah sampai hampir kesimpulan itu, baru mulai, kita harus mulai dari pembukaan juga ini. Jadi apa istilahnya itu? Ya intinya itulah itu yang terjadi di Cirebon kita bahas. Lanjut Bang, mau lapor ladusi nggak Bang? Nah itu dia. Nah ketika saya ada dalam dilema, apakah kemudian harus melaporkan ini semua kepada pihak yang berwajib gitu ya. Tapi saya tahu persis bahwa pihak yang berwajib saat ini sedang dirumitkan dalam persoalan kematian Eki dan Vina. Dan saya nggak mau menambah beban pikiran. Dan pun demikian, saya juga nggak mau membuka CCTV yang barangkali dia mengarah ke bukan pada tempatnya gitu loh. Dan saya juga nggak mau pada akhirnya hipotesa-hipotesa yang bermunculan bahwa ini kemalangan, ternyata ini berakhir kecelakaan. Kan ini yang terjadi kawan-kawan. Hari-hari ini kan kita diperhadapkan pada fakta-fakta yang mengejutkan, bahwa apa yang kita harapkan belum tentu itu yang kita dapatkan, dan belum tentu itu kenyataan gitu loh. Maka dari itu saya nggak mau mempersulit diri sendiri, bahkan orang lain dalam kesusahan yang dialami. Biarlah bapak-bapak pihak yang berwajib apabila mengetahui ini, ya tetap fokus dalam tugasnya sebagai pelindung, pelayan, dan pengayuh masyarakat. Kita percaya bahwa dalam institusi masih banyak orang yang baik dan punya integritas. Ya. Jangan sampai kasus sepatu hilang melebihi kasus Vina ini. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kita merasa bahwa sumpah pocong ini sudah melebar kemana-mana, kenapa sepatu hilang? Kita tidak pertimbangkan menjadi satu isu yang penting kita perhatikan. Gini teman-teman, yang tadi hadir itu 100 orang, yang hadir makin kesini 5.000 orang, dan seorang pria yang datang dari Jakarta meyakini dirinya akan mendapatkan dukungan banyak orang. Ternyata pria yang punya kepercayaan diri itu harus ditumbangkan dengan sepatunya yang dihilangkan dan tak tahu di mana rimbanya.
di antara lautan manusia yang pada akhirnya melukakan hatinya. Itulah yang terjadi, kawan-kawan. Jadi jangan berharap banyak pada orang ya, kawan-kawan ya. Ini pelajaran penting dalam kehidupan, oke? Berangkat pakai sepatu, pulang nggak pakai sepatu, pulang cek rayap, kawan-kawan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan. Ada lagi pertanyaan seputar sepatu. Selama seputar sepatu saya tanggapin ya. Ini pentingnya, kawan-kawan. Maka dari itu warga TikTok, datanglah ke laman ini mengenai paradoks kehidupan dan sepatu yang semestinya memang mendapatkan perhatian lebih. Bisa dibayangkan betapa banyaknya kisah-kisah perjuangan dalam sepatu itu, menginjakkan tempat demi tempat, di mana banyak kasus-kasus yang sudah mendapatkan peliputan lewat injakan dari sepatu itu, kawan-kawan. Ini bukan berlebihan atau lebay, enggak, tapi itu faktanya yang terjadi. Nggak jadi beli sepatu baru, Bang Abe. Nah, maka dari itu terserah teman-teman. Ya, ini semua ya. Tapi balik lagi ya teman-teman. Kenapa saya harus mengatakan bahwa ini paradoks kehidupan dan bahkan double kill itu tadi? Karena pun demikian, setelah saya kehilangan, saya dipaksa untuk berikan senyuman di tengah ibu-ibu yang meminta foto bersama demi membuat kenangan, ya itu ya. Tapi pada akhirnya mereka meninggalkan saya dan membiarkan saya pulang telanjang kaki, kawan-kawan. Bagi saya, sepatu saya bisa hilang, tapi yang namanya perjuangan harus dilanjutkan, kawan-kawan. Aduh, itulah dia. Dengan sabar ku ikuti karena telat gabung yang dibahas sepatu. Ada apa dengan sepatu? Sepatu siapa yang hilang? Aduh. Teman-teman, ada yang bisa menjelaskan? Ini kalau kita ibarat pelajaran kelas udah mau bel usai sekolah ini, tiba-tiba ada yang harus bertanya lagi dari awal. Kita baru buta barat ini. Itulah yang terjadi terhadap seorang pria dari Jakarta yang merasa bahwa dirinya akan pulang dengan gembira ria. Itulah. Sepatu itu menjadi saksi yang David. Maka dari itu, teman-teman ya, kita harus uji lagi ini nanti. Kalau saya tadi menggali informasi demi informasi, ini menarik sekali, ini fakta ini. Ya. Jadi ramen terus nih, warga TikTok yang ada di sebelah nih, arahkan ke sini semua pasukan TikTok pengikut Abraham Silaban Real, arahkan ke Instagram ini segera mungkin. Yang penting ini mengenai menggali informasi. Nah, dalam upaya pencarian sang sepatu, sepasang sepatu, seorang pria yang dimaksud pada akhirnya bertanya kepada ibu-ibu, dan ibu-ibu bukannya malah menjawabnya, tapi malah menariknya untuk bersuah foto bersama. Dan ada lagi ketika ia bertanya kepada bapak-bapak, malah bapak-bapak juga minta foto bersama. Ketika ia bertanya kepada kakek-kakek yang berbaya, gitu ya, kakek-kakek malah mengatakan bahwa sepatunya sudah jauh di sana, dia bawa bocil di sana. Coba teman-teman, bisa dibayangkan nggak? Saya bilang, Pak, Bapak lihat sepatu saya nggak? Tadi ada sepatu warna biru di sini gitu ya. Terus kakeknya bilang, oh, itu bocil kali itu yang ngambil tuh, wah pasti udah jauh itu di sana tuh. Dia langsung memberikan keterangan tempat dan lokasi, teman-teman. Apakah perlu kemudian kita uji keterangan yang disampaikan? Apakah perlu kemudian disumpah kembali untuk menguji kesaksian seorang kakek-kakek yang tadi kita temukan? Apakah betul bocil yang harus disalahkan di balik ini semua? Siapa bocil yang dimaksud? Apakah bocil itu berusia 15 tahun, 8 tahun yang lalu? Apakah inisialnya ST alias Sakatatal? Kenapa harus bocil yang dipersalahkan? Ini paradoks dalam kehidupan, kawan-kawan. Saya melihat, ini saksi yang melihat ini. Jadi kalau Anda tadi mempertanyakan Suroto, jangan-jangan ini saksi pertama ini, kawan-kawan, yang merasa melihat. Saya melihat sepatu itu, katanya. Sepatu itu di tengah kerumunan, warna biru, gitu ya. Oh iya benar itu identifikasi warna biru. Terus di bawah bocil, nah udah jauh. Gitu. Tapi patut kita pertanyakan, kenapa dia harus memberikan keterangan tempat udah jauh? Gitu. Maka
maka saya juga nggak mau interogasi lebih jauh kan teman-teman. Kenapa bocil harus selalu disalahkan dalam urusan seperti ini? Ya. Nah, itu yang terjadi. Apabila teman-teman memahami satir-satir yang disampaikan, ya silakanlah dicerna. Kalau kurang paham juga, ya nggak apa-apa. Kalau live juga nggak apa-apa. Kita ulang lagi dari SKS pertama. Kenapa lo banyak saksinya lapor mandor slot tuh Bang Abi? Jelas sering-sering live di IG dong Bang Abi, karena nggak semua netizen punya live TikTok. Iya, ya terima kasih atas masukannya. Tapi kalau kita lihat animonya lebih ramai di TikTok ini. Ini bahkan bisa 10 kali lipat dari apa yang ada kita saksikan, yang ada di sini. Curiga sepatunya diambil Adinda untuk bukti. Nah itu dia. Nah kita juga patut pertanyakan ya, yang namanya bukti percakapan. Apa itu bukti percakapan? Bukti percakapan adalah bukti yang disampaikan ketika ada komunikasi antara terduga pencuri dengan saksi-saksi yang ada. Apakah saling tuduh terjadi di sana? Apakah sudah ada perencanaan? Apakah motifnya bisa dibuka? Termasuk apakah motif dibalik ini semua semata-mata adalah ingin penguasaan dari sepatu yang dilihat bagus, atau jangan-jangan ini semua ada urusan asmara dan sebagainya. Bisa jadi orang yang nggak punya sepatu tiba-tiba dia harus bertemu dengan calon kekasihnya dan dia harus mengambil sepatu di tempat itu. Ada hal-hal yang harus diungkap di sini. Maka untuk membuktikan perencanaan kita harus melihat percakapan. Tapi yang terjadi hari-hari ini, percakapan tidak pernah dibuka kawan-kawan. Maka dari itu ketika saya tadi mendengarkan keterangan dari saksi pertama yang mengatakan ada bocil dan sepatunya sudah jauh, saya kok bingung kenapa tidak pernah dibuka yang namanya percakapan itu. Apa yang Bapak percakapkan dengan bocil tadi? Dari mana Bapak dapat mengekstraksi percakapan? Bahasanya mengekstraksi percakapan. Sampai pada akhirnya Bapak berakhir pada kesimpulan sepatu saya sudah jauh di sana. Itu yang terjadi, kawan-kawan. Bang, kapan-kapan sepatunya dikasih remote, ya itulah. Jadi teman-teman tolong dibantu diramaikan. Insiden sepatu ini harus kita ramaikan. Jangan sampai terjadi kembali, teman-teman. Jangan sampai ada luka-luka dalam, luka-luka luar, luka-luka jahitan, benturan-benturan yang membuat trauma-trauma, benda tumpul yang pada akhirnya membuat seseorang terluka dan ia tak kembali lagi. Itu yang terjadi. Aduh, udah kayak lagu nih. Harusnya sepatu dicantol ke tripod kameramen. Itu usul yang bagus. Lebih dari itu, teman-teman, sepatu itu saya taruh persis di bawah tripod, itu masalahnya. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak bisa menemukannya kembali karena banyaknya tadi orang-orang yang tidak bisa diidentifikasi. Itu yang terjadi. Nggak ada live TikTok jadi tahu insiden sepatu setelah pencarian di TikTok. Silahkan cari insiden sepatu pencarian TikTok, teman-teman. Harus dicari tahu itu. Itu adalah isu terkini yang harus kita temukan jawabannya. Jangan-jangan ya teman-teman, tadi bapak-bapak yang memberikan kesaksian yang barangkali ada nuansa kebohongan, bisa kemudian menarik BAP-nya, bisa kemudian menarik berita acara percakapannya yang disampaikan kepada saya tadi. Jangan-jangan bisa saja dia bilang bahwa apa yang disampaikan kebohongan dan disuruh oleh oknum tertentu, kawan-kawan. Kita nggak pernah tahu kan. Sampai bapak-bapak itu berkesimpulan pada bocil itu kan kita nggak pernah tahu tuh. Itu dia. Ini bahaya nggak sih kita live kalau lagi mau isi bensin gini? Kalau di dalam sih nggak apa-apa. Oh gitu, yang benar nih. Iya. Ini lagi isi bensin, bahaya nggak sih mau live gini? Oke, Pak, nanti anterin saya yang sama deket toilet ya Pak ya. Tadi wawancara Bu Titin keringatnya parah kayak mandi ya. Keringat siapa? Keringat saya atau keringat Bu Titin? 120. Terlalu ke jurang, Bang. Jadi gini, bicara soal jurang, kawan-kawan ya. Apa ya? Ya inilah kehidupan.
viral kasus sepatu rekayasa. Enggak, ini penting kawan-kawan. Kenapa harus kita ramaikan sepatu ini ya? Karena dari kasus sepatu kita belajar kawan-kawan. Ini kasus yang mana semestinya selevel subsektor ini bisa menyelesaikannya. Jangankan subsektor teman-teman ya. Selevel tokoh-tokoh setempat pun apabila ada dirasa keinginan yang kuat untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara cepat, dengan cara yang mudah gitu. Tapi apa jadinya apabila seorang ingin mengambil ingin mencoba untuk masuk dan memberikan suatu analisis atau pengaruh-pengaruh yang dirasa bahwa membuat keadaan semakin menyimpang seperti itu yang terjadi di sana. Seperti bapak-bapak tadi, ketika saya bertanya kepada bapak-bapak itu, dia menyalahkan bocil. Saya tanya, Pak, Bapak lihat nggak sepatu berwarna biru, ada tulisan N di situ, artinya New Balance, gitu ya. Dan saya lihat tadi, Nak, dia bilang, oke, Bapak lihat di mana? Tadi lihat di situ tadi, oke. Tapi tadi sepertinya diambil sama bocil dan sudah jauh, dia bilang gitu. Apa arti diambil bocil dan sudah jauh? Sebetulnya kan dia tidak harus sampai pada kesimpulan itu. Yang kita ingin tahu, Bapak lihat dan apa yang Bapak lihat dan apa Bapak saksikan. Jangan terlalu mengambil kesimpulan. Hati-hati teman-teman. Kalau itu merupakan kehilangan, maka kita harus cari itu kehilangan. Jangan-jangan yang terjadi bukan kehilangan. Jangan-jangan yang terjadi adalah kecelakaan. Itu yang terjadi, Bapak. Maka dari itu, inilah yang terjadi dalam kehidupan kehilangan sepatu. Ini apa nih? Pangeran mencari sepatu yang menemukan bakal ratunya. Tema AB Plus nanti naik sepatu. Aduh. Iya betul itu. Kita bikin tema nanti hari Senin, hilangnya sepatu ya. Ini bener nih. Oke, kita akan bikin episode khusus pencarian sepatu terhadap seorang pria dari asal Jakarta. Bukan asal Jakarta dia. Dia merantau di Jakarta, tetap dan tinggal di Jakarta. KTP-nya Jakarta tapi tinggal di Tangerang Selatan. Dan dia dengan PD-nya berangkat menggunakan sepatu yang dibanggakannya, tapi pulang dengan jari jemari kakinya. Itu dia. Bahas The Prime Show. Ini yang bagus kawan-kawan. Nanti kita akan coba hadirkan saksi-saksi fakta ya. Kita akan konfrontasi ya. Dan sebisa mungkin kita akan berimbang kawan-kawan ya. Bapak tadi yang kita curigai kita akan hadirkan, tapi kita juga hadirkan bapak-bapak yang mungkin bisa mengcounter. Jangan bapak-bapak, bocil, barangkali bocil ya. Bocil yang dianggap tadi sebagai terduga pelakunya. Tapi terus terang saya tadi nggak lihat bocil kawan-kawan. Itu dia masalahnya. Saya tadi live saya nggak lihat bocil di situ. Kenapa kita harus melibatkan bocil dalam satu peristiwa yang belum tentu mereka lakukan? Kenapa bocil selalu dipersalahkan? Bocil itu masih usia 15 tahun kah? Bocil itu bertanggung jawab kah? Bocil itu ada bukti kah yang ilmiah bahwa memang dialah pengambil sepatu itu gitu loh teman-teman. Tolong kasih masukan di sini teman-teman. Apakah bocil? Kenapa harus bocil lagi sih? Bakal seru nih Nah itulah yang terjadi kawan-kawan ya. Jadi lepas dari itu semua, ada pesan yang ini disampaikan. Apa pesan dari balik ini semua ya? Gini, sebaik-baiknya kalau tidak bisa memberikan pertolongan, sebisa mungkin jangan menyusahkan. Sekali lagi saya ulang ya, kalau tidak bisa memberikan pertolongan, sebisa mungkin jangan menyusahkan. Dengan cara apa bang? Tidak menyusahkan. Dengan cara tidak memberikan keterangan-keterangan yang menyesatkan. Oh ya? Iya. Apa yang dimaksud bang dengan keterangan yang menyesatkan? Keterangan yang barangkali belum diyakini kebenarannya. Nah itu dia. Kuncinya di situ. Maka dalam kasus sepatu yang hilang itu, seorang bapak yang dimaksud, kalau tidak pasti, tidak perlu memberikan keterangan yang jangan-jangan menjadi keraguan-keraguan, jangan mengaburkan perkara yang sebenarnya terjadi. Jangan-jangan sekali-kali untuk melakukan hal itu, gitu kawan-kawan. Bapak-bapaknya berarti punya
mata elang melihat dari jarak jauh. Itu dia yang terjadi tuh. Karena lagi dan lagi kita patut pertanyakan ini CCTV di antara keriuhan yang terjadi itu, apakah kemudian bisa mengambil shot ataupun rekaman detik-detik itu. Pada faktanya tidak, teman-teman, gitu. Faktanya bocil yang dulu dianggap sepele menjadi murang untuk mereka yang memulai. Pesan yang disampaikan adalah jangan cepat-cepat menuduh bocil, bahwa kita punya bukti. Maka dari itu bocil-bocil, sebelum kita punya bukti, maksud saya bocil-bocil patut juga tidak bersalah, kawan-kawan. Itu dia. Ada lagi nih pertanyaannya, kawan-kawan, soal sepatu ini lagi nih. Itulah yang terjadi tentang sosok pria yang kehilangan sepatunya. Sosok pria yang dalam pikirannya ia ditimpa kemalangan, tapi dalam hatinya ia mendapatkan pesan kemenangan. Kok bisa dapat pesan kemenangan? Karena pada akhirnya apa yang ia perjuangkan kembali pada prinsip-prinsip keikhlasan. Itu dia. Kita boleh kehilangan, tapi hati kita dipenuhi rasa kemenangan. Itu dia. Sepatunya nggak ketemu ya, Bang. Nah, itu dia. Tolong dikasih kesimpulan dari ini semua tuh. Sekarang pertanyaannya itu sama. Apakah sepatu itu akan bisa ditemukan? Sama halnya ketika apakah kemudian kasus Egy dan Vina bisa disimpulkan pembunuhan atau kecelakaan? Saya rasa ini akan menjadi misteri yang akan dijawab. Kita akan lihat endingnya. Ya, itulah kira-kira. Pertanyaan saya sederhana. Apakah sepatu itu akan bisa kembali, kawan-kawan? Ada harapan, andai kata orang yang mengambil sepatu itu dengan rasa keikhlasan hati, dengan rasa kesadaran dan lapang dada, ia akan maju dan kemudian menyampaikan keterangan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dan mengakui kesalahannya. Bagi seorang yang sudah pernah melakukan kesalahannya di masa lalu, ibarat terjadi 2016 dan 8 tahun silam, pun itu sudah dilakukan dan merugikan sekian orang yang barangkali tertuduh melakukan apa yang tidak mereka lakukan, tidak pernah mereka lakukan. Maka seorang tadi yang diduga menjadi biang kerok dan mengakui kesalahannya, dan malah ia berubah bisa jadi menjadi seorang hero. Kenapa? Karena apa yang disampaikan adalah kejujuran. Karena yang disampaikan pada saat itu adalah kebohongan. Contoh misalnya, ketika sosok bapak tadi ketika ditanyai kemudian di mana sepatunya, dia bilang bahwa ada bocil yang ambil, kemudian juga sudah jauh. Nah, barangkali bapak tadi bisa mengubah di kemudian hari jawabannya bahwa saya melihat sepatu itu dan saya yang mengamankan sepatu itu. Mengamankan kemana kan kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas sudah ada pernyataan yang diubahnya. Nah, inilah teman-teman, kita akan lihat ending dari kasus sepatu dan kasus Egy Vina. Semoga dibukakan hatinya untuk mengembalikan sepatu itu, Pak. Sama halnya dengan orang-orang yang memberikan keterangan yang barangkali berbeda di masa lalu akan memberikan kejujuran, teman-teman. Maka dari itu, kita tunggu. Apakah butuh 8 tahun lamanya seorang pria asal Jakarta menemukan sepatunya kembali? Atau barangkali apa yang disampaikan di depan media sosial ini bisa menggerakkan isi hatinya untuk kemudian mengembalikan apa yang sudah diambilnya. Atau barangkali dia sama sekali tidak peduli. Saat-saat ini barangkali dia menikmati momen-momennya dengan sepatu yang baru diambilnya. Ya, ini kembali lagi ke masing-masing. Coba tanya sama dia, pasti tahu semua bang satunya di mana tuh. Coba bantu tanyain teman-teman, bantu tanyain. Pasti lebih tertarik ke kasus sepatu, tentu teman-teman. Karena kasus sepatu ini jangan dianggap remeh.
kasus sepatu hilang itu adalah kasus di mana yang semestinya bisa diselesaikan dengan cara ringkas, cepat dan tangkas gitu ya. Masalahnya tidak mungkin semula itu mengembalikan sepatu Bang Abe, karena harus banyak dikorbankan. Betul kawan-kawan, terlalu banyak dikorbankan. Karena apa? Karena sudah disampaikan kesaksian-kesaksian yang barangkali dalam bentuk kebohongan. Itu yang terjadi. Barangkali ada hal-hal yang disampaikan bukanlah kebenaran, sehingga kebohongan-kebohongan yang kecil tadi ditutupi kebohongan-kebohongan yang lebih besar tadi, sehingga borok-borok yang semakin lama semakin membesar itu terlalu riskan dan berisiko tinggi apabila kemudian dibuka untuk mengembalikan sepatu itu, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, sepatu itu adalah simbol dari kebenaran dan keadilan. Sepatu itu adalah simbol dari kejujuran. Sepatu adalah simbol dari perjuangan kemanusiaan. Sulit untuk mengembalikannya, sulit untuk mendapatkannya, tapi bukan mustahil kawan-kawan. Itu kuncinya. Ayo ramein lagi nih. Makin rame makin seru. Sabar ya Bang Abe, sabar kita. Ini kita lagi bercanda gurau aja nih. Kita bercerita tentang sosok pria dan sepatunya ya. Kasih tahu nih sama teman-teman warga TikTok nih, barangkali udah ada yang menemukan sepatu saya tuh. Apa nih? Masih rezeki, ada yang mengembalikan kembali. Ya mudah-mudahan sama halnya seperti yang dilakukan oleh Saka Tatal. Mudah-mudahan itu adalah harapan kawan-kawan. Sama halnya ketika kita mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Saka Tatal dan kawan-kawan, termasuk Saka Tatal pada hari ini, secara khusus Saka Tatal yang mengambil mengambil sumpah pocongnya gitu. Banyak yang mempertanyakan bahwa ini kan di luar dari konteks hukum, bahwa banyak yang mempertanyakan bahwa ini adalah apa istilahnya musyrik, klinik, apalah istilah itu ya, yang tepat menggambarkan itu. Tapi lepas dari itu teman-teman, betul tadi bahasa mudah-mudahan itu jadi kunci. Di balik ini semua adalah harapan, bahkan bukan lagi harapan, bahkan tersirat keputusasaan. Lepas dari itu juga ada rasa frustrasi di sana akan hadirnya sebuah kebenaran dan keadilan di republik ini gitu. Nah, nyame-nyame Bang, iya masih di tol ini. Oh, sepatu mana ada miliknya. Ramein teman-teman ya. Jadi teman-teman punya tugas hari ini untuk meramaikan di mana misteri. Kita bikin episode tadi. Misteri di mana sepatu. Misteri hilangnya sepatu di Padepokan. Sepatuku, oh sepatuku. Saka Tatal, saatnya kebenaran terungkap total. Wis, mantul banget nih. Saka Tatal, saatnya kebenaran terungkap total. Keren banget, Abraham, totalitas banget. Jadi saya sampai ikut nangis terharu. Terima kasih. Lepas dari itu saya juga banyak mendapatkan kritik teman-teman ya. Saya mau sampaikan juga di forum ini. Ini agak serius, saya akan sampaikan. Ya, jadi semoga makin ramai. Kasih tahu sama warga TikTok untuk meramaikan di forum ini. Oke, ada telepon, angkat dulu Pak, angkat ya. Jam berapa tayangnya Bang filmnya itu baru Sepatu Pangeran yang Hilang? Hari Senin jam 8 malam teman-teman ya. Dengan gagahnya pria itu melangkahkan kakinya dengan sepatunya, tapi ia pulang tanpa berlaskan kaki, tanpa berlaskan sepatu. Sampai Cikampek. Oke, saya jelaskan. Oke.
sangat total. Saatnya kebenaran terungkap total. Keren Bang Abraham, totalitas banget tadi saya supaya ikut nangis terharu. Ini adalah salah satu kesan yang baik yang barangkali ditangkap oleh pemirsa atau teman-teman yang mengikuti apa yang sudah saya lakukan sekian bulan lamanya mengawal kasus ini dan bukan hanya kasus ini dan banyak kasus lainnya. Tapi lepas dari itu saya harus juga cerita ini teman-teman bahwa saya juga mendapatkan kritik sesungguhnya dari senior-senior saya, dari TV-TV tetangga yang menganggap tidak semestinya saya berada dalam forum yang mana itu adalah forum yang dianggap sebagai forum pembodohan, forum yang dianggap sebagai isu-isu yang tidak semestinya menjadi bagian dari pemberitaan terkait dengan klinik, terkait dengan mistik, terkait dengan hal-hal yang dianggap ya tidak memiliki kepentingan publik.